itu tampak nyata ada kutu putih ini. Ya, di belakang nih daun pepaya. Nih ada semut halus, semut atau kutu itu. Nah, jadi tadinya sampai ke permukaan ini relatif keriting seperti ini. Tetapi setelah disemprot dengan herbal, ya, pestisida herbal alami dari ramuan yang kita buat, ya, maka ini adalah hasil semprot setelah 3 hari ini. Jadi keritingnya mulai berkurang dan ini daunnya mulai hijau mekar. Ini setelah disemprot itu berubah langsung jadi kuning. Nah, ini malah kutunya keluar. Daun pepaya dicampur dengan lada, dikasih sedikit itu pelekat seperti ini, lihat, udah langsung kuning itu tadi yang zat-zat putih atau, ya. Nah, nih udah langsung kuning. Nih, tanaman pepaya ini yang dihinggapi oleh hama, beda dengan itu, ya. Tapi tadi dengan pestisida buatan sendiri, bukan pabrikan, ini ada dampak dari setelah kita semprot. Ini adalah semprotan ketiga. Nah, ini relatif tuh warnanya tadi putih sudah berubah jadi kuning. Jadi inilah hasil penyemprotan sedulur, ya. Ini penyemprotan ketiga di pagi hari. Tadinya relatif ini semua keriting demikian ini, tapi dampaknya ini sudah mulai berubah, ya. Nah, jadi ini adalah lada dihaluskan, dikasih air panas baru disaring, kemudian itu daun pepaya dihaluskan atau kalau bisa di blender, lalu kemudian disaring, lalu digabung, lalu dikasih dengan 1 tetes itu mama lemon. Efek atau dampak setelah kita semprot 2 kali ini daun pepaya ini, ya, ada ini dia yang tadinya keriting semua di atas permukaan ini sudah semakin melebar dan ini tunas mudanya juga semakin bagus, ini seger putih. Nah, ini masih ada dikit-dikit, ya, yang kita kemarin. Nah, ini yang kemarin, sisa kemarin ini yang berubah, ya, menjadi coklat. Tadinya adalah kutu putih. Nah, ini jadi kalau ini kita lanjutkan semprot, kita berharap ini juga ini jadi coklat, tapi masih ada sisa-sisa. Ini nanti akan saya semprot, ya, untuk melanjutkan pada akhirnya dengan 3 kali, ya, nyemprot daun pepaya keriting ini kita berhasil, ya, dengan pestisida nabati alami, hanya bermodalkan bahan dari dapur, dan semoga pada akhirnya akan menjadi seperti tanaman pepaya demikian ini yang
ya juga subur dan juga itu tidak dikerubuti atau dihinggapi oleh kutu putih atau kutu kebul, kutu apits maupun bakteri virus lain. Nah ini sedulur, nih ya, nah ini di batang itu ada itu, nih, nah langsung berubah warna. Ini juga ada semut. Jadi ini kita akan semprot, tetapi ini adalah semprotan ketiga, dan 2 kali semprotan ada dampak nyata dengan memanfaatkan menggunakan pestisida nabati alami demikian ini. Tetapi pagi hari ini kita mau tunjukkan ini adalah tanaman pepaya kita, ya, relatif sehat, tidak ada kutu, ya. Daunnya, pucuk daunnya juga sehat-sehat, mekarnya juga bagus, ya, tidak keriting. Nah ini juga sama, ya. Nah ini sedulur, nih perhatikan, ini dia kutu putih nih, dan relatif ini keriting-keriting. Nah bagaimana kita bisa mengatasi keritingnya atau mengatasi keriting daun pada pepaya ini? Ini yang kita lakukan sedulur. Tanaman pepaya ini bagus, tidak terkena oleh kutu putih, kutu kebul maupun kutu apit yang biasa memakan daun-daun tunas-tunas muda, baik tanaman cabai, pepaya maupun hortikultura yang lain. Nah ini relatif itu bagus-bagus. Nah bagaimana cara mengatasi keriting daun pada pepaya? Ini kita bisa ambil daun tua dari pepaya itu sebagai pestisida herbal, dan ini bagus, ini bagus, ini bagus. Nah ini keriting daun pepaya yang kita sudah semprot, ya, pestisida herbal. Nah ini pucuk daunnya udah mulai sembuh, udah mulai keluar hijau seger. Nah dan kita mau buat pestisida herbal tersebut dengan bahan-bahan sederhana. Ini tadi kita sudah petik daun pepaya, lalu kemudian ini ruang buat, nah ini ada lada, lalu kemudian hanya berbahan 2 ini, nanti ditambah dengan ini, ya. Nah bagaimana proses pengolahannya, kita mulai sedulur. Ini kita cuci dulu. Nah, kemudian ini kita lebih bagus kalau di blender, tetapi karena ini di kebun, alatnya apa adanya. Nah ini kita sudah selesai. Ini kemudian kita kasih
Jadi ini kita press. Nah, sambil menunggu ini ya potensi antioksidannya yang tinggi dan juga mineral vitamin yang akan bagus untuk mengusir hama, ini kita lanjutkan dulu dengan nah ini sedulur ya. Jadi ini ladanya kita buat juga. Ini diulek halus sedulur ya. Kemudian ini kita berikan air panas sedulur sedikit. Nah, supaya keluar sari-sari ya, dan juga potensi antioksidannya. Jadi ini saya ambil air panas dulu. Jadi ini saya sudah kasih air panas. Ini hanya sedikit, 1 sendok ya, makan dari dalam tadi. Nah, ini sekarang kita saring sedulur ya. Ini kita saring. Ini lumayan dapat. Jadi rasa pahit itu ya, itu yang memiliki potensi antioksidannya. Nah ini sedulur, kita bisa langsung gabung karena nanti juga pada akhirnya digabung, karena sebenarnya ini kita sudah lakukan 5 hari yang lalu ya, dan kita sebelumnya juga sudah buat. Nah ini kita udah masih ada sisa karena juga ini masih bagus. Nah ini kita juga saring sedulur ya. Jadi sisanya itu nah ini ya. Jadi sisanya ini bisa kita kocor pada tanaman. Jadi limbahnya, ampasnya ini bisa kita kocor. Nah kemudian ini kita berikan ya 1 tetes atau ini ya, untuk mengikat bahan ini supaya melekat pada daun. Nah ini sedulur ya. Jadi ini kita bisa masukkan ke dalam
bisa kita tinggal kita masukkan ke dalam semprot mini kita, semprot kecil. Jadi untuk aplikasi ya, ini 1 liter, ini kita bisa ya tuang dikit. Nah, ini kita isi air bersih, air dari kolam, karena air dari kolam ini relatif pH-nya bagus ya. Nih, segini saja. Lalu kemudian, nah ini kita tinggal semprotkan ke tanaman pepaya kita. Jadi sisa ini bisa kita kocor pada tanaman di sekitar batang. Kita lihat bagaimana aplikasinya. Tuh, masih ada sisa kutunya ya, ini keriting nih. Nah, ini tentu bisa disemprot dan bisa dibalik ya. Sudah disemprot bagian belakang daun ya secara merata, langsung yang putih-putih itu berubah sedikit menjadi warna coklat ya nih. Nah, ini tentu bisa kita semprot lagi besok sore.